diseminasi nanti bagi kita semua apa sebenarnya itu budaya positif, apa konsep dari budaya positif, penerapannya di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan ini kita semua di sini yang hadir di sini bisa memahami budaya positif, kemudian bisa juga menerapkannya baik di lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Begitu juga jika kita menemukan kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita, bagaimana kita bisa menanganinya melalui yang disebut namanya segitiga restitusi. Jadi untuk itu Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama-sama pemaparan dari Ibu Basani. Untuk itu kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini kita mulai. Terima kasih. Silakan Ibu Basani. Ya, baik. Sekali lagi saya ingin menyapa semua yang ada di sini. Selamat pagi. Iya. Terima kasih untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini untuk sama-sama kita memahami, mempelajari tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru penggerak untuk menyebarkan budaya positif ini di lingkungan sekolah, dengan harapan semoga Bapak Ibu juga bisa bersama-sama menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas kita. Baik, saya akan mulai. Iya, konsep inti dari budaya positif ini sendiri ada sekitar 8 poin Bapak Ibu yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian ada tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga. Baik, yang pertama ini tentang pelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi moderat untuk mewujudkan profil pelajaran tersebut. Saya rasa di sekolah kita sebenarnya paradigma baru ini sudah mulai diterapkan. Kemarin siswa kelas 10 kita berikan dulu asesmen di awal, ya kan? Untuk mereka bisa kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Makanya siswa kelas 10 kita sekarang sudah ada yang kelas visual, audio, ada yang kinestetik. Karena itulah yang dituntut di dalam pembelajaran paradigma baru. Begitu juga kelas siswa kita kelas 11 sekarang sudah dikelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka. Benar ya? Jadi sebelum naik ke kelas 11 mereka kita kasih angket untuk mengisi, sehingga dari hasil seperti itu kita bisa tahu minat mereka kemana dan mereka belajar sesuai minatnya. Jadi tidak dipaksakan lagi mereka mempelajari semua mata pelajaran. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Itu berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya kita guru ini diarahkan untuk mengajar dengan menggunakan teori kontrol. Tetapi ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman tentang teori kontrol. Salah satu kesalahpahaman yang kita masih terapkan, yang masih kita jalani adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sekarang saya kasih ilustrasi, mungkin memang sudah pernah dengar ilustrasi ini, tapi bisa sama-sama kita analisis kembali. Jika Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga, kemudian ada teman Bapak Ibu yang akan menawarkan, membujuk, bahkan mungkin mengancam agar Bapak Ibu membuka dan memberikan apa yang berharga di tangan Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu akan membuka tangan apa yang Bapak Ibu genggam dan memberikannya kepada yang meminta tersebut? Tergantung ya, bisa ya dan bisa tidak, tergantung tawarannya. Mungkin kalau ditawarkan dengan
Tapi kalau misalnya yang ditawarkan bahkan diancam tidak sesuai dengan apa yang kita genggam, nilai yang kita genggam, mungkin tidak akan menentukan. Pertanyaannya, berarti siapa yang menentukan Bapak Ibu memberikan itu? Siapa yang menentukan Bapak Ibu membuka atau tetap menutup apa yang Bapak Ibu genggam? Siapa yang menentukan? Apakah orang yang menawarkan itu atau Bapak Ibu sendiri? Diri sendiri yang menentukan apakah Bapak Ibu memberikan atau tetap memegang hal berharga itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Berarti pertanyaan yang sama untuk siswa kita. Siapa yang mengontrol mereka? Ya, yang menentukan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan adalah diri mereka sendiri. Nah, inilah miskonsepsi yang masih kita tanamkan dalam diri. Seolah-olah kita berpikir, oh saya sebagai guru mampu mengontrol murid. Tidak, yang mengontrol mereka ternyata adalah diri mereka sendiri. Ya, kemudian masih ada miskonsepsi lainnya yang sejalan bahwa industri penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita pikir seperti itu. Kalau kita kritik, kita hukum, oh ini akan berubah. Ternyata tidak. Sekali lagi, yang mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Kita sebagai apa? Sebagai penonton. Begitu juga yang terakhir, ilusi bahwa, nah ini juga masih kita terapkan. Orang dewasa berhak memaksa murid, memaksa orang yang lebih muda. Tidak hanya sebagai guru dengan siswa, mungkin orang tua dengan anak. Kita masih sering memikirkan, oh aku bisa berkehendak terhadap anak kita. Ternyata tidak, karena yang memegang kendali atas diri mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi ilusi adalah anggapan yang kita benar, tapi sebenarnya adalah tidak tepat. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa anggapan yang salah. Nah, di sini dijelaskan selama ini sebenarnya kita menggunakan teori stimulus kontrol, tapi kita diharapkan bisa menggunakan stimulus respon, tapi diharapkan kita bisa menggunakan teori kontrol. Apa perbedaannya di sini nampak jelas, tapi yang paling inti kita bisa sama-sama lihat di poin 3 bahwa kalau di stimulus respon beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Tapi tadi sudah kita simpulkan bahwa hanya saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti sebaliknya di bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu teori stimulus respon yang sekarang sudah digeser, tidak sejalan lagi dengan tujuan pendidikan kita. Dia bergeser menjadi teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali, kita tidak mengontrol, tapi kita menuntut. Oke, itu aja tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi sebenarnya yang kita pakai adalah teori kontrol dengan menghilangkan yang miskonsepsi tadi. Baik, selanjutnya, nah kita akan belajar tentang disiplin. Sebelumnya saya bertanya kembali, kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam pikiran kita? Peraturan, taat kepada peraturan. Jadi siswa harus disiplin sama dengan siswa harus menaati peraturan. Jadi sudah terjadi problemnya taat pada peraturan. Tapi ternyata disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu masih proses belajar, bukan sudah jadi, belum jadi taat seperti itu. Jadi disiplin adalah belajar mengontrol diri. Jadi dalam hal ini disiplin adalah mengacu pada disiplin diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara pendekatan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan diri tanpa imbalan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian tanpa penghargaan, dukungan dan ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut peserta didik untuk memiliki disiplin diri dan berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya saat ini kita ditekankan sebagai penuntut. Jadi kita mendengar terus menuntut dan menuntut. Karena itu yang diharapkan kepada kita sebagai guru di era
pasti mengharapkan akan lahir nilai-nilai kebajikan. Seperti yang pertama, untuk dunia pendidikan sendiri diharapkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Itulah nilai kebajikan yang sedang kita tanamkan, kita kembangkan kepada anak-anak. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bermartabat. Institusi lainnya juga punya nilai-nilai kebajikan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan. Terakhir ini juga ada tentang life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah semua yang kita harapkan bisa tumbuh di kehidupan anak didik kita melalui proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Ini yang kita harapkan bisa kita baik. Kita akan masuk ke berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita fokus dulu di situ. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti apa yang sedang kita lakukan saat ini bekerja ada tujuannya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memenuhi kebutuhan misalnya, ya kan? Saya saat ini, apa yang sedang saya lakukan saat ini untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan adalah tugas saya selesai, ya kan? Berarti segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi. Lalu apa yang menjadi kebutuhan dasar kita? Jadi setelah diklasifikasikan seluruh manusia, kebutuhan dasarnya itu ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, kesehatan, itu adalah kebutuhan dasar kita yang harus terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan dapat diterima. Misalnya merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Itu namanya kebutuhan akan kasih sayang. Ada kebutuhan akan kekuasaan, tentang harga diri, tentang keinginan untuk dianggap, kemudian diakui, didengar, dan lain-lain. Ada kebutuhan tentang kebebasan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, jadi tidak dipaksa untuk memilih A atau B seperti itu. Kemudian mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme. Jadi, menurut penelitian, jika salah satu saja dari kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mungkin timbullah perilaku buruk. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dapati siswa kita berperilaku buruk, menyimpang, tidak sesuai dengan keyakinan, mungkin salah satu dari kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Seperti itu dia. Jadi pasti ada alasannya. Kenapa ada anak yang caper gitu? Mungkin kebutuhan akan kasih sayangnya yang kurang. Orang tuanya di rumah mungkin tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya karena sibuk bekerja dan bekerja. Karena dia kurang kasih sayang. Maka di kelas wajar jika dia caper. Ada anak yang suka melawan, ada yang cabut. Mungkin ketika di rumah dia ngekang, dia tidak punya kebebasan. Maka timbullah perilaku ini. Jadi itu hal yang perlu kita pahami. Ketika ada penyimpangan, perilaku buruk dari siswa kita, coba kita cari tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari diri. Maka kita bisa membantu dia untuk menjadi manusia yang baik. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa kira-kira aman. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya ini adalah motivasi perilaku manusia. Tidak hanya siswa,
manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya perhatikan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu nanti setuju, kebanyakan siswa kita sebenarnya saat ini belajar ke sekolah dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya masih dari luar. Kalau dia tidak sekolah, dimarahi bapaknya. Tidak siap PR-nya, hukum. Jadi mau tidak mau dia pergi ke sekolah, mau tidak mau dia mengerjakan tugas. Jadi motivasinya kebanyakan masih ini, menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau tidak sekolah dia, masyarakat pun akan memandang dia sebelah mata. Jadi masih secara terpaksa melakukannya. Yang kedua, juga ada beberapa siswa bahkan melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya ya supaya aku dapat reward. Hal ini saya alami kemarin. Saya mengajar dengan metode memberikan reward. Siswa yang aktif berpartisipasi di kelas saya akan kasih bintang. Dengan catatan bintang itu nanti bisa diakumulasikan menjadi poin tambahan nilai. Banyak siswa yang aktif. Tapi pada saat saya bertanya, beberapa siswa akan mengatakan seperti ini. Bu, kalau saya jawab dapat bintang tidak? Nah, berarti motivasinya untuk melakukan itu agar mendapatkan imbalan. Dan itu juga sebenarnya masih kurang baik. Baik nomor 1 maupun nomor 2 itu adalah motivasi yang datang dari luar. Dan yang diharapkan dari siswa sekarang adalah motivasinya internal. Dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia sadar, oh kalau aku belajar, maka masa depanku akan lebih baik. Kalau aku mengerjakan PR, maka akan ada ilmu yang bertambah dalam diriku. Jadi ketika siswa itu menyadari bahwa ada nilai-nilai yang mereka percaya sehingga mereka bertumbuh, itulah baru dikatakan motivasi yang benar. Jadi kalau kita perhatikan yang kemarin bisa terlihat motivasinya masih eksternal dan diharapkan kita mampu membuat kesadaran peserta didik kita agar mereka tahu bahwa kebenaran itu harus mereka lakukan secara sadar tanpa hukuman dari luar atau tanpa reward dari luar. Selanjutnya, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Khusus untuk restitusi Bapak Ibu dia untuk proses, kita lihat dulu hukuman dan konsekuensi. Karena setelah ini akan ada kuisnya yang bisa jawab dalam ini. Oke, hukuman. Apa itu hukuman? Bersifat satu arah. Benar tidak? Ketika kita menghukum siswa itu tiba-tiba saja, spontan. Jadi dia berasal dari kita dari dulu. Tidak terencana ya, seperti yang saya bilang. Ketika dia terlambat, langsung aja dipakai. Ayo, stop jam kamu, lalu jongkok seperti itu. Tidak terencana. Kemudian murid tidak dilibatkan. Jarang ya kita bertanya ke siswa, kamu mau dihukum apa? Tidak kan? Langsung kita terima. Kemudian bersifat memaksa, namanya saja dihukum. Dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Perbedaannya dengan konsekuensi, biasanya konsekuensi berencana, kemudian murid tetap dibuat pelajaran dan sikap guru memonitor murid. Tapi biasanya konsekuensi ini berhubungan dengan tindakan yang diambil siswa. Kalau kamu lakukan A, maka akan B. Kalau kamu lakukan C, maka akan D. Masih berhubungan dengan tindakan yang dilakukan siswa. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi, ada contohnya. Baik, ini ada pertanyaan bagi Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, tadi sudah kita kenali ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Karena satu angka, tidak ada kesepakatan, berhubungan dengan fisik psikis dan tiba-tiba, maka ini sudah pasti adalah hukuman. Baik. Yang kedua adalah apakah hukuman atau konsekuensi? Murid membersihkan coretan yang dibuatnya di mejanya. Apa? Konsekuensi dari tindakannya, karena dia mencoret mejanya, maka dia yang harus membersihkan.
pelan-pelan sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, masuk ke dalam karena sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan mengangkat satu kakinya yang terus seperti itu. Dan ini masuk ke dalam. Oke, berarti kurang lebih Bapak Ibu sudah bisa memahami antara dukungan dengan baik. Oh iya, dapat roti semua ya nanti Kemudian berikutnya sedikit lagi Bapak Ibu, ini adalah posisi kita. Jadi 5 posisi kontrol guru. Kita ada di mana? Mari kita cek bersama. Yang pertama posisi guru itu adalah sebagai pemukul yang suka memberi dukungan fisik, tiba-tiba kalau terlambat disuruh lari, lalu dia si pemukul. Apakah kira-kira kita masih ada di bagian ini? Iya, terkadang saya juga sampai saat ini terkadang masih ada di posisi kemudian ada membuat rasa bersalah. Jadi kita seolah-olah membuat siswa itu bersalah atas kesalahannya. Biasanya itu dengan berdialog. Kemudian sebagai teman, beberapa guru-guru mungkin juga memposisikan dirinya sebagai teman. Termasuk guru yang ada di depan saya, kebanyakan mungkin sudah berada di posisi teman. Kemudian pemantau, biasanya pemantau ini yang suka memberikan konsekuensi tadi. Apa yang kamu lakukan sudah Bapak pantau, maka kamu harus begini. Kalau dipantaunya, makanya bisa dikasihnya konsekuensi. Dan yang terakhirnya inilah yang diharapkan kita saat ini, kita menuntun siswa. Kemudian kita tidak mengukur, tapi bersama-sama dengan siswa berdialog dengan siswa untuk memecahkan masalah. Nah, ini ada satu kasus untuk kita lebih kenal posisi kontrol guru. Yang pertama kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering sekali terjadi. Siswa kita tidak memakai atribut lengkap. Kalau kita sebagai pemukul, maka kita akan menyuruh siswa kita untuk hormat bendera selama 1 jam. Ada solusi tidak itu Bapak Ibu? Tidak, atributnya tidak akan pernah lengkap seperti itu. Sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya ini dengan dialog bersilat lidah seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Sering ya, kecewa kali ya ini ya. Ada Ibu pikir bisa kamu. Jadi anak itu seharusnya Ibu ini bangga sama aku lah. Tapi kalau kamu lakukan seperti itu, jadi dia seolah-olah merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Terkadang kita mungkin masih berada di sini. Lanjut, masih di kasus yang sama. Sebagai teman, maka kita akan berkata kepada siswa, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini, ya sudahlah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau kita gitu kan siswa berubah tidak? Tidak, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Karena kita sebagai teman, dia merdeka. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kalau sudah dilihat pemantau. Kamu tahu konsekuensinya, nah, ada konsekuensi. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi. Apakah ada solusi? Ada. Jadi minggu depan sudah pakai atribut. Lagi gitu. Itulah dia pemantau. Jadi memberi konsekuensi yang sejalan dengan tindakan si siswa. Jadi selesai masalah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang diharapkan kepada kita bisa menjadi manajer. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada siswa, tapi justru dialah yang menentukan apa solusi. Apa kamu tahu kesalahanmu? Iya Pak, atribut saya tidak lengkap. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Maka solusi itu keluar dari siswa. Saya harus beli atribut, saya harus pakai atribut berarti. Iya, silakan pakai atributnya. Bagaimana caranya? Atributnya ada, saya beli. Nah, selesai. Siswa sendiri yang menyelesaikan masalah. Ini di sini jadi tidak ada salah. Dia menang-menang, bukan menang-kalah. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah kita sudah ada di posisi ini? Belum, tapi pasti bisa. Mari sama-sama. Jadi pertanyaannya apa solusinya dari masalah kamu ini? Dia yang memberi solusi, dia yang mengeksekusi. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, kita masuk pertanyaan. Ada tadi 5 posisi kontrol, berarti ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali ya dengan kamu nak. Apa tadi? Saya kecewa, jadi kamu bisa
Iya, benar sekali Pak Rahma. Membuat rasa yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, anaknya yang mencari solusi, bukan kita. Itu dia. Terakhir, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Kalau ada tugasmu ya ibu bilang. Kalau tidak ada tugasmu konsekuensi, ya tidak akan ada nilai. Berarti ini adalah posisi pemantau yang suka memberi konsekuensi terhadap apapun. Baik. Masih ada 2 lagi. Tentang keyakinan kelas. Saya rasa ini bukan hal yang baru lagi bagi kita. Sudah sering kita dengar ya tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa berbeda? Jadi karena kalau kita lihat ternyata pembentukan keyakinan itu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Kalau peraturan dia muncul begitu saja, jadi siswa tinggal membaca dan memahami. Kita tidak melibatkan mereka. Sedangkan keyakinan kita harus melibatkan siswa. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi dia tidak panjang kali lebar. Kita sebagai warga kelas saling menyayangi, saling menghormati. Itu kan sudah luas. Jadi banyak yang harus bisa diyakini oleh siswa-siswa dengan pernyataan universal. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Tahu tidak, kalau ada peraturan yang mengatakan dilarang A, wajib B, itu sebenarnya bersifat memaksa, menggunakan kalimat yang negatif. Nah, semakin banyak peraturan, semakin banyak yang dilanggar. Jadi kalau kita berpositif, anak-anak tidak akan dibangun. Kemudian ya, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah. Terkadang kalau kita searching sekarang, peraturan sekolah kita dengan peraturan di SMA Medan dan peraturan di SMA Jakarta Murtil. Ya, padahal kondisi situasi sekolah kita dengan yang di Medan dan di Jakarta berbeda. Jadi kenapa peraturan ini sama? Tapi belum sesuai. Makanya keyakinan disesuaikan dengan kondisi kelas maupun sekolah. Dan itu direkam sudah bisa membuat. Nah, punya proses dialog. Mungkin kita baru mengenal istilah sedikit dari restitusi, tapi saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah melakukan Segitiga restitusi ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas diri. Jadi sebenarnya siswa kita tidak ada identitas yang gagal. Kita harus stabilkan bahwa mereka adalah manusia yang benar, manusia yang benar. Kemudian validasi tindakan yang sama. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya bisa kita lihat. Ini dia. Kalimat-kalimat yang kita keluarkan ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tapi ini tergantung situasinya ya.
maka dia pasti akan menjawab, saya harus bangun lebih cepat. Makanya lakukan. Silakan dilakukan besok. Jadi bukan kita yang maksa dia untuk bangun lebih cepat. Itu datang dari dirinya sendiri. Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran nilai ideal yang menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pasti mereka ingin yang positif, sukses, berhasil. Nah, lakukan keyakinan kelas agar berhasil. Di sini sudah ada praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Hanya saja karena pada dasarnya saya tidak mengarahkan bapak. Di sini ceritanya siswanya bertengkar dengan temannya. Kemudian saya melakukan proses segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Tidak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Lalu saya tanyakan, saya validasi tindakannya. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa alasan kamu? Lalu terakhir saya menanyakan, apa solusi supaya tidak lagi terjadi pelanggaran di siswa itu sendiri lah yang memberikan solusi dan yang langsung mengeksekusi Jadi kurang lebih seperti itu aja segitiga restitusi. Saya harapkan Bapak Ibu juga sudah bisa mulai menerapkan. Sekali lagi, ketika siswa kita melakukan perilaku buruk, berarti ada kebutuhan yang tidak ada. Kita bisa cari tahu kira-kira apa itu. Kemudian kita bisa melakukan segitiga restitusi. Jangan langsung kasih konsekuensi. Tanyakan dulu. Lalu tanyakan solusi yang bisa diambil. Untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Terlebih dahulu guru yang memiliki standar dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai admin atau manajer seperti yang diharapkan, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung